الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu sore 4 Zulhijjah 1441 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah kajian Islam ilmiah dengan tema indahnya tawakal saat pandemi Covid-19. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Wahai Allah, berikanlah manfaat dari ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami, dan ajarkanlah kepada kami ilmu, dan ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau berlindung denganmu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Allahumma amin. Ahibbati hafizakumullah, kaum muslimin, para bapak, ibu, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Pada kesempatan kali ini kita membahas sebuah tema yang berkaitan dengan akidah dan ibadah secara bersamaan. Akidah dan ibadah secara bersamaan. Apa itu? Yaitu kalau kita lihat dari sisi akidah, maka ibadah tawakal adalah merupakan pondasi dasar dari akidah Islam. Karena seorang mukmin hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadahnya. Dan salah satu jenis ibadah
yang sangat agung adalah ibadah hati. Ibadah bisa dengan lisan seperti berzikir, baca Quran, berdoa, menasehati, beramar ma'ruf, bernahi mungkar. Itu ibadah-ibadah yang dikerjakan dengan lisan. Dan di sana ada ibadah-ibadah yang dikerjakan dengan anggota tubuh seperti tangan, mata, telinga, kemudian kaki, kemaluan. Maka ini semua ibadah-ibadah yang bisa dikerjakan dengan anggota tubuh. Kemudian di sana ada ibadah-ibadah yang dikerjakan dengan hati. Dan itulah ibadah tawakal. Salah satu dari jenis ibadah yang dikerjakan dengan hati, yaitu ibadah tawakal. Nah, ahibati, hafidhakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah tema kita tawakal, indahnya tawakal saat pandemi COVID-19 ini adalah tema yang menggabungkan dua hal yang sangat penting, yaitu berkaitan dengan akidah dan berkaitan dengan ibadah. Sebelumnya saya ingin mengatakan bahwasanya setiap penceramah agama ketika berceramah tentang agama, maka dia akan menyatakan dari beberapa disiplin ilmu, akidah, ibadah, muamalah, adab, dan akhlak. 4 perkara apapun temanya yang dibawakan oleh penulis ataupun penceramah agama, pemuka agama, maka tidak akan pernah lepas dari 4 poin ini. Dari 4 poin ini, saya ulangi, akidah, ibadah, muamalah, adab, dan akhlak. Dari 4 poin ini, yang paling penting adalah yang berkaitan dengan akidah. Baru setelah itu, ibadah. Baru setelah itu, adab dan akhlak. 3 dari nomor 2 sampai 4 tidak akan bermanfaat tanpa akidah yang benar. Tidak akan bermanfaat tanpa akidah yang benar. Makanya tema ini sangat penting sekali kita bahas pada kesempatan kali ini. Ahibati, hafidhakumullahu ta'ala, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Kita akan bagi beberapa poin tentang indahnya tawakal saat pandemi COVID-19. Yang pertama yaitu pentingnya tema tawakal di dalam kehidupan seorang muslim. Dan yang kedua, pengertian tawakal. Kemudian yang ketiga, yaitu hakikat tawakal. Yang keempat, yaitu perbedaan antara tawakal dengan putus asa. Yang kelima, yaitu faedah-faedah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, yaitu perkara-perkara yang menunjukkan seseorang tidak bertawakal. Yang ketujuh, yang terakhir adalah kisah orang-orang
ahli tawakal. Baik. Kita bahas sekarang yang pertama. Yang pertama yaitu pentingnya tema tawakal, terutama kita dalam keadaan pandemi COVID-19 yang kadang-kadang iman naik turun. Apakah kita terkena virus SARS-CoV-2 atau tidak yang mengakibatkan penyakit COVID-19, padahal sudah memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, tapi masih ada perasaan khawatir, takut. Maka di sini sangat perlu untuk ibadah tawakal ini, sehingga seseorang tidak berputus asa dan selalu was-was. Bahkan kadang-kadang dalam keadaan normal, bukan pandemi COVID-19 pun, dia sangat-sangat memerlukan tawakal. Sehat badannya, nyaman hidupnya, akan tetapi dia punya rasa was-was. Saya pernah waktu itu menjadi penerjemah di kota Madinah bersama Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili, guru besar akidah. Waktu itu kita bersama-sama menjadi panitia hajian, yaitu panitia keagamaan hajian. Ada orang datang dari Maroko, kemudian dia membawa anaknya. Dia mengatakan kepada Syekh, saya punya permasalahan. Anak saya ini, dia mempunyai rasa was-was yang sangat tinggi. Syekh berkata, bagaimana was-was yang dimiliki oleh anakmu? Apabila dia sholat, maka sebelum sholat dia meminta kita untuk duduk di sampingnya. Kemudian ketika setelah selesai sholat, dia akan bertanya, saya tadi sudah benar-benar sholat atau tidak? Lihat, subhanallah, bagaimana rasa was-was yang dibisikkan oleh syaitan menguasai diri sang anak ini. Nah, yang seperti ini memerlukan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pengertiannya nanti kita akan bahas. Kemudian juga kembali kita ke masalah pandemi COVID-19. Semua berdampak kesehatan, berdampak kepada ekonomi, sulit mencari penghasilan. Maka pada saat ini diperlukan tawakal. Maka tema ini di saat-saat seperti ini, masih berlangsungnya pandemi COVID-19, bahkan di beberapa daerah setelah dibuka kembali semua fasilitas umum dan juga boleh bekerja, keluar rumah, tidak ada lagi PSBB, maka akhirnya seseorang semakin sulit untuk mencari pekerjaan. Oleh sebab itulah pada kesempatan kali ini kita angkat tema indahnya tawakal saat pandemi COVID-19. Baik, pentingnya tawakal secara ibadah dikatakan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala. Saya akan sebutkan poin-poin pentingnya dengan mendalili dengan perkataan para ulama. Tawakal adalah sumber iman. Ini pentingnya tawakal. Tawakal adalah sumber iman. Sebagaimana yang dikatakan oleh seorang tabi'i terkenal, Sa'id bin Jubair rahimahullah. At-tawakkulu 'ala Allah jima'ul iman. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sumber iman. Jadi kalau seandainya di dalam agama Islam itu mengenal macam-macam keimanan. Misalkan beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada para rasul, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir qada dan qadar baik dan buruknya, beriman kepada macam-macam keimanan, maka sumbernya adalah ada pada tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini disebutkan di dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah yang ditulis oleh Imam Ibnu Abi Syaibah rahimahullah. Yang kedua, pentingnya tawakal disebutkan oleh para ulama. Tawakal adalah setengah iman. Setengah iman. Hal ini dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, at-tawakkulu nisfuddin. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah setengah agama. Maksud saya bukan setengah iman, ya, setengah agama. Wa nisfuts tsani al-inabah. Dan setengah yang kedua dari agama adalah menyerahkan diri kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, ulama Islam abad ke-8 Hijriah, beliau mengatakan, fa inna ad-dina isti'anatun wa ibadah. Yang namanya mengerjakan agama itu ada dua porsinya. Yang pertama, minta tolong, isti'anah. Dan yang kedua, mengerjakan ibadah. Fattawakkulu huwal isti'anah. Orang yang bertawakal berarti dia sedang minta tolong kepada Allah. Wal inabah huwal ibadah. Dan orang yang kembali kepada Allah, itulah dia sedang beribadah kepada Allah. Dan ini kita dalil dari Al-Quran, kita baca ayatnya hampir setiap, bukan hampir, setiap hari. Bahkan kita baca 17 kali sehari. Cuma sedikit yang memahami ayat tersebut. Yaitu ayat dalam surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Lihat di sini, ibadah minta tolong. Ya. Ibadah adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu inabah dalam bahasa Arab. Minta tolong, isti'anah, inilah tawakal. Makanya Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa tawakal adalah setengah agama. Karena agama itu porsinya dua, dibagi dua. Yang satu minta tolong agar bisa mengerjakan ibadah, yang satu ibadah. Ini ahibati, di situ letak pentingnya orang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sebagian orang kadang-kadang memahami tawakal hanya saat dalam keadaan sempit, dapat musibah. Ini keliru. Tawakal itu bahkan lebih utama saat kita mengerjakan hal-hal yang diperintahkan. Saya beri contoh. Al-Quran yang selama masa pandemi COVID-19 menurut sebagian orang temannya yang sangat dekat. Apa-apa Al-Quran, apa-apa Al-Quran. Ya, temannya sangat dekat. Meskipun kadang-kadang sampingnya HP, nanti mushafnya terbuka, HP-nya jalan terus. Ini teman sangat dekat saat pandemi COVID-19. Siapa yang belum merasakan ini, maka hati-hati. Saya mulai masuk ke rumah dan tidak bergaul gara-gara pandemi dari mulai Maret. April, Mei, Juni, Juli. Ya, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Hampir 5 bulan. Terakhir saya ke Jabodetabek bulan Maret. Karena ada jadwal setiap pekan kedua. Setelah itu dari April, Mei, Juni, Juli 4 bulan. Maka lihat introspeksi diri kita dengan Al-Quran. Nah, yang saya maksud adalah ketika Anda ingin mendekat dengan Al-Quran, 5 interaksi manusia dengan Al-Quran. Yang pertama, membaca dengan lisan. Yang kedua, mendengar dengan telinga. Yang ketiga, mentadabburi dengan akal fikiran. Yang keempat, mengamalkan.
dengan anggota tubuh. Yang kelima, menghafal dengan hati. Ya, menghafal dengan hati. Maka coba, ada sebagian orang kadang-kadang dengan Al-Qur'annya dia sangat jauh. Ini perlu tawakal. Jadi tawakal bukan hanya dalam keadaan sempit. Dalam keadaan Anda ingin menegakkan ibadah itu perlu tawakal. Itu yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala tadi. Bahwasanya at-tawakkulu nisfuddin wan nisfut tsani al-inabah. Bertawakal kepada Allah setengah dari agama. Setengahnya adalah mengerjakan agama itu sendiri. Contoh bangun malam. Seseorang sangat merindukan seperti bulan Ramadan. Bisa tarawih 11 rakaat plus witirnya. Saat pandemi COVID-19 yang di rumah aja, maka dia bangun malam. Kadang ada sebagian orang, mungkin termasuk yang berbicara, bangun malam, tetapi nggak sholat malam. Sibuk dengan handphone, sibuk dengan yang macam-macam. Bangun malam. Ini perlu tawakal. Ya, jadi jangan anggap bahwasanya bertawakal, minta pertolongan kepada Allah itu hanya dalam keadaan sempit. Dalam keadaan fi'lul ma'mur, mengerjakan perintah, atau tarkil mahdzur, mengerjakan menjauhi larangan. Ini perlu tawakal. Saya beri contoh, pernah saya kajian waktu itu di sebuah kota besar di Indonesia. Setelah kajian datang seorang pemuda ke rumah makan yang mana saya makan di situ. Kemudian beliau langsung mengatakan, sulit Ustaz, sulit. Kenapa wahai saudaraku sulit? Saya sangat sulit untuk meninggalkan menonton film porno, Ustaz. Padahal saya sholat. Saat nonton saya istighfar. Coba bayangkan. Saat nonton saya istighfar. Astagfirullah. Tapi nggak bisa dia untuk menghentikan, nggak bisa. Waktu saya masih di Arab Saudi, di kota Dammam, timurnya Arab Saudi. Ada seorang bawa hadis eksternal. Isinya, dia bilang, Ustadz isikan ini kajian. Tetapi mohon sebelumnya itu dihapus yang ada di dalamnya, file-filenya. Saya bilang apa? Dia bilang dangdut koplo. Loh antumlah yang hapus, masa saya yang harus lihat dulu? Iman saya juga lemah. Maka dia mengatakan, ceritanya Ustadz saya sudah hapus 1 GB. Kemudian saya download lagi karena di Arab Saudi tidak ada dangdutan. Maka mungkin dia rindu untuk melihat dangdutan tersebut, mendengar dengan telinganya dangdutan tersebut. Akhirnya dia download lebih banyak daripada yang dia hapus. Ini perlu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ letak pentingnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, pentingnya tawakal menumbuhkan kekuatan hati dan jasmani. Menumbuhkan kekuatan hati dan jasmani. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau Madarijus Salikin. Beliau mengatakan, "Walau tawakkalal 'abdu 'ala Allah haqqa tawakkuli fi izalati jabalin min makanihi wa kana ma'muran bi izalatihi la azalah." Allahu akbar. Jika seorang hamba bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal dalam usaha memindahkan gunung dari tempatnya dan memindahkan gunung tersebut anggap diperintahkan oleh Allah, maka niscaya dia akan sanggup untuk memindahkannya. Ya. Sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi. Bangun malam sulit, Ustaz. Baca Quran sulit, Ustaz. Kemudian dia juga
meninggalkan maksiat sulit Ustaz. Saya sudah coba nggak bisa Ustaz. Maka dengan tawakal dia bisa. Yakini baik-baik dia bisa. Dalam hal rezeki misalkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang burung. Burung itu sangat jauh dengan manusia. Semestinya manusia lebih bertawakal dibandingkan burung. Tetapi kadang-kadang manusia kalah tawakalnya dengan burung. Manusia mempunyai 2 tangan, 2 kaki, mempunyai akal yang Allah berikan, mempunyai mata yang jelas, mulut yang bisa berbicara, kemudian telinga yang bisa mendengar. Lengkap manusia. Fi ahsani taqwim. Dalam bentuk yang sesempurna mungkin. Yang sesempurna, sangat sempurna. Kemudian burung lihat. Punya paruh, punya kaki 2. Itu saja. Dia tidak bisa makan seperti makannya manusia. Manusia semua dia makan. Dari mulai jenis makhluk herbivora, omnivora, karnivora, pemakan daging, pemakan tumbuhan, pemakan apa saja, manusia masuk di dalamnya. Sampai api dimakan oleh manusia. Tuh yang ngudut, yang merokok, api dimakan, subhanallah. Tetapi kenapa kadang-kadang burung lebih bertawakal? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Kalau seandainya kalian benar-benar bertawakal, sebenar-benar tawakal. Ya, ingat ya, bukan hanya tawakal saja, sebenar-benar tawakal. Niscaya Allah pasti, di situ ada 2 penekanan. La razaqakum. Lam di situ lamut taukid. Razaqa adalah fi'il madhi fi mahalli jawab syar, kata kerja yang sudah lampau dalam bentuk jawaban syarat dari kalimat syarat sebelumnya. Kalau seandainya bla 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 bla, pasti, nah itu gitu, pasti Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah telah, iya lihat, la razaqakum kama yarzuqut tayr, sebagaimana Allah yarzuqu. Yarzuqu itu adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' dalam bentuk jawaban sebuah syarat, menunjukkan keberlangsungan terus menerus. Kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitaran. Kalau kita terjemahkan, sebagaimana pasti Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah selalu memberikan rezeki kepada burung. Keluar di pagi hari, pulang dalam keadaan perut kosong, pulang dalam keadaan perut kenyang, terisi bahkan bawa untuk anak-anaknya. Burung tidak terdaftar sebagai ASN. Burung tidak punya rumah makan Padang, tidak punya rumah makan warteg. Burung tidak mempunyai perusahaan. Burung tidak terdaftar sebagai pegawai ini dan itu, tidak. Ini ahibati hafizakumullah ta'ala. Kenapa dia bisa begitu kokoh, dia begitu kuat? Karena tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala. Yang keempat, pentingnya tawakal. Tawakal menumbuhkan rasa penerimaan terhadap takdir Allah Jalla fi'ula. Terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala Jalla fi'ula. Perhatikan baik-baik perkataan yang dikatakan juga oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Madarijus Salikin. Wat-tawakkulu jami'un limaqamit tafwidhi wal isti'anah war ridha la yutasawwar wujuduhu biduniha. Tawakkal, sifat tawakal dalam hati seorang hamba
jami', mengumpulkan seluruh makna dari penyerahan diri, minta tolong, rela dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak tergambar penyerahan diri, minta tolong, kerelaan terhadap takdir kecuali dengan tawakal. Makanya ahibati hafizakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Bagian orang kita lihatlah di media sosial. Bapak, ibu, dokter. Bapak duluan meninggal, seminggu kemudian ibunya meninggal. Maka yang seperti ini akan sangat bisa dia hadapi dengan tawakal kepada Allah. Dia tidak akan pernah putus asa. Dia rela, sebenar-benar rela atas takdir yang Allah Subhanahu wa taala tentukan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Baik. Itu beberapa pentingnya tawakal dalam kehidupan kita. Saya ulangi agar antum-antum mencatatnya baik. Yang pertama, tawakal adalah sumber iman. Yang kedua, tawakal setengah agama. Karena agama itu dua bagian, beribadah, dan ibadah ini tidak akan bisa dilakukan kecuali dengan minta tolong. Minta tolonglah, itulah yang disebut dengan tawakal. Yang ketiga, yaitu tawakal menumbuhkan kekuatan dalam hati dan di dalam anggota tubuh. Makanya lihat, ini ibu-ibu ya, bagi seorang perempuan berat mengerjakan pekerjaan rumah, ya. Kita yang laki-laki selama pandemi COVID-19 ini sering di rumah aja, akhirnya benar-benar tahu bagaimana sih sebenarnya pekerjaan istri dari bangun tidur sampai tidur kembali. Ya. Dan akhirnya sebagian para suami yang kasihan dengan istrinya, dia nolong istrinya, dan itu berat. Berat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat Fatimah radhiyallahu anha ketika minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pembantu untuk membantu mengurus rumah ketika sudah banyak anak. Maka Rasulullah SAW memberikan amalan. Amalannya Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. 33, 34. Untuk apa? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, yaitu bertawakal membuat seseorang akhirnya bisa rela dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kita masuk kepada pengertian tawakal. Apa itu tawakal? Secara bahasa, tawakal disebutkan di dalam kitab Lisanul Arab, kamus besar bahasa Arab yang ditulis oleh Ibnu Manzur rahimahullahu taala, bahwa tawakal memiliki berbagai macam makna secara bahasa. Yang pertama, tawakal dari kata wakila billah, wattakala. Artinya berserah diri kepada Allah. Berarti arti tawakal secara bahasa yang pertama, istaslama ilaih, berserah diri. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, yaitu idza dhaminal qiyama bihi. Yang artinya bergabung. Ini arti tawakal yang kedua, bergabung. Yang ketiga, i'tamada alaihi, bersandar. Yang pertama yaitu berserah diri, yang kedua yaitu bergabung, yang ketiga bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, nah ini penting, ini yang sering dilupakan oleh sebagian orang-orang yang bertawakal, yaitu izharul ajzi, memperlihatkan kelemahan.
Orang yang benar-benar tahu hakikat tawakal, dia harus merasa lemah di hadapan Allah. Meski sepintar apapun dia, sehebat apapun plannya, rencananya, sebanyak apapun hartanya, ya, sebagus apapun rencana yang dia buat, dia harus benar-benar memperlihatkan lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ikhwah, orang yang berdoa itu implementasi dari tawakal yang sebenarnya. Saat orang berdoa, ya kan, memperlihatkan kelemahan. Orang berdoa itu memperlihatkan kelemahan, dan itu yang paling disukai oleh Allah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi tentang doa, "Man lam yas'alillah yaghdab alaih." Siapa yang tidak meminta berdoa kepada Allah, maka Allah murka kepadanya. Karena berarti dia memperlihatkan dirinya kuat. Dan itu yang Allah tidak suka. Contoh yang lain lagi. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laisa syai'un akram 'ala Allah minad du'a. Tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah dibandingkan doa. Kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah di dalam kitab beliau Tuhfatul Dzakirin, bahwa kenapa doa ibadah paling mulia, bahkan sholat puncaknya adalah doa. Kenapa doa ibadah paling mulia? Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan tentang doa, ad-du'a huwa ibadah. Doa intinya ibadah. Doa intinya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, fihi izharul ajz minal 'abdi li rabbil alamin. Di dalamnya terdapat memperlihatkan kelemahan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang Allah paling sukai. Makanya doa yang paling utama saat kapan? Saat ini nih, bagian tubuh nih saya pukul-pukul nih, bagian tubuh yang selalu di atas kita letakkan di bawah, di atas tanah, lebih rendah daripada pantat kita, mohon maaf. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Keadaan hamba yang paling dekat dengan Rabbnya adalah saat sujud. Fa'akthiru fihi du'a. Perbanyaklah di dalamnya untuk berdoa. Faqaminun an yustajaba lakum. Maka semoga dikabulkan doa-doa kalian. Karena di dalamnya ada izharul azz, memperlihatkan kelemahan. Ya, saya berpesan, kiat doa dikabulkan, lemahkan diri. Antum kalau seandainya bulan Ramadan mendengar imam membaca doa saat witir, itu sebenarnya hampir seluruhnya memperlihatkan kelemahan seorang hamba dan memperlihatkan agungnya Allah Subhanahu wa taala. Ya Qadir, ya Aziz, nahnu fuqara'u ila Allah. Begitu. Ya, itu kiat agar doa dikabulkan karena di dalamnya ada memperlihatkan kelemahan, dan itulah makna-makna dari tawakal secara bahasa. Saya ulangi, istaslama ilaih, yaitu menyerahkan diri kepadanya. Idza dhaminal qiyamu bihi, bergabung dengannya, maksudnya kekuatannya digabungkan dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, i'tamada alaih, bersandar kepadanya. Yang keempat, memperlihatkan kelemahan di hadapannya. Ini makna tawakal secara bahasa. Adapun makna tawakal secara istilah syariat disebutkan makna-makna yang begitu banyak. Yang menarik disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam. Beliau mengatakan, huwa sidqul qalbi ala Allah azza wa jal fi istijlabil manafi' wa daf'il madar min umuri dunya wal akhirati kulliha. Yang artinya tawakal adalah bersandarnya hati yang sebenarnya kepada Allah dalam perkara
mengambil manfaat atau menahan mudarat dari perkara dunia dan akhirat seluruhnya. Itu pengertian tawakal. Bersandarnya hati dengan sebenar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perkara menginginkan manfaat dan menahan bahaya, baik perkara dunia ataupun akhirat seluruhnya. Ini ahibati hafizakumullah taala. Itu pengertian ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Kalau tidak salah Al-Hafidz Ibnu Rajab alhamdulillah rahimahullah taala meninggal pada abad ke-8 Hijriah. Taib. Di sana ada pengertian yang tertinggal dari perkataan ini. Yang penting sebenarnya. Dikatakan oleh abad ke-15 Hijriah. Yaitu Al-Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Yaitu beliau menambahkan dari pengertian tadi. Ma'a fi'lil asbab allati amarallahu biha. Disertai dengan mengerjakan sebab yang diperintahkan oleh Allah. Ya. Bersandarnya hati dengan sebenarnya kepada Allah dalam perkara menginginkan kebaikan atau menahan bahaya di dalam dunia ataupun di akhirat seluruhnya dengan mengerjakan sebab yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kira-kira definisi tawakal yang kata para ulama jami' mani, komprehensif, menyeluruh, yang cukup dengan kata-kata itu dan menolak kata-kata yang lain dari definisi tawakal. Kita akan pahami tentang tawakal ini. Tawakal adalah bersandarnya hati dengan sebenarnya kepada Allah. Jadi urusan tawakal bukan urusan lahiriah. Urusan tawakal, urusan poin besarnya adalah pada hati. Poin besarnya adalah pada hati. Makanya dia amalan hati. Dan tadi saya tidak mau memperpanjang, amalan hati lebih utama dibandingkan amalan lahiriah. Ya, kadang-kadang orang berjihad sebenarnya di medan pertempuran, tetapi dia ria, neraka ancamannya. Tetapi orang yang tidak berjihad, tapi hatinya ingin mati dalam keadaan berjihad, mati syahid, maka meskipun dia mati di atas kasurnya, tetapi dia hatinya ingin mati di atas medan pertempuran, maka yang diganjar adalah hatinya. Lihat beda dua hal itu ya. Jadi para ulama mengatakan di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian Imam Al-Qayyim rahimahullah, a'malul qulub a'zamu min a'malil jawarih. Amalan hati lebih agung dibandingkan amalan lahiriah. Nah, itu ada pada tawakal. Jadi tawakal bersandar hati dengan sebenarnya kepada Allah. Dalam perihal, ini yang saya katakan tadi, menginginkan kebaikan. Apapun itu. Kebaikan dunia atau kebaikan akhirat. Kebaikan dunia, misalkan ingin dapat anak, ingin dapat rezeki, ingin dapat jodoh, ya, ingin dapat pekerjaan, ingin dapat sesuatu yang diinginkan, itu dalam dunia. Ataupun dalam akhirat, ingin bisa istiqamah dalam ibadah, istiqamah baca Quran, istiqamah sholat malam, istiqamah menjaga mata, istiqamah menjaga telinga, terutama saat sendirian, ya, atau menahan bahaya, yaitu misalkan dari serangan musuh. Ya, kemudian ada orang yang membahayakan. Itu yang dimaksud daripada menginginkan kebaikan ataupun menahan bahaya di dunia dan di akhirat. Di akhirat misalkan dijauhkan dari siksa kubur, dijauhkan dari siksa neraka dengan mengerjakan sebab. Nah, ini lihat. Bukan orang yang paranoid ketika dia memakai masker, sholat di masjid. Kenapa demikian para ikhwan? Karena orang bertawakal tidak meniadakan sebab. Nabi Muhammad salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaih, sayyidul mutawakkilin,
Zahara baina dir'ain yauma Uhud. Beliau memakai 2 lapis baju perang pada peperangan Uhud. Allahu Akbar. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Bukan tidak bertawakal, bukan takut yang berlebihan ketika sholat di masjid saat pandemi renggang. Bukan sesuatu yang berlebihan. Bukan meniadakan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Menjaga nyawa lebih utama. Urusannya bukan nyawa Anda. Oh, saya enggak apa-apa Ustaz, mati ingin ketemu Allah juga. Urusannya Anda nularin sama orang. Nah, lihat di sini. Orang yang benar-benar faham fikih, maka dia akan paham betul bagaimana berhadapan dengan keadaan-keadaan mustajaddat, kontemporer yang belum pernah kita dapati sebelumnya. Nah, itu pengertian dari tawakal. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang ketiga, hakikat tawakal. Hakikat tawakal dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Fawaid, dan fi'lan kitabnya memang faidah, penuh dengan faidah. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala mengatakan, sirrut tawakkuli wa haqiqatuhu huwa i'timadul qalbi 'ala Allah wahdah fala yadurruhu mubasharatul asbabi ma'a khuluwil qalbi minal i'timadi 'alaiha warrukuni ilaiha. Ini perkataan agung, kita bahas satu-satu. Kata-kata yang ada di dalamnya. Perhatikan, beliau mengatakan, sirrut tawakkul, rahasia dan hakikat tawakal adalah bersandarnya hati. Sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi. Tawakal permainan hati. Kadang tidak terlihat dalam perbuatan zahir, kadang tidak terlihat. Tetapi sebenarnya terlihat ya, dalam perbuatan zahir. Orang yang bertawakal, jalannya orang yang bertawakal dengan jalannya orang yang pasrah. Tahu dia. Cara berfikirnya orang yang bertawakal dengan cara berfikirnya orang yang pasrah ketahuan. Ya. Jadi meskipun dia amalan hati terkadang terlihat dari amalan lahiriah. Lihat, perhatikan para ikhwan yang dirahmati Allah. Bersandarnya hati kepada Allah semata. Makanya saya katakan tema kita ini menggabungkan 2 disiplin ilmu yang sering dibicarakan oleh para penceramah, yang berkaitan dengan akidah, karena tawakal di dalamnya ada tauhid, menjadikan Allah satu-satunya yang disandari, yang dimintai pertolongan. Dan yang kedua ibadah, karena tawakal adalah amalan hati, ibadah hati. Bersandarnya hati kepada Allah semata. Ingat ya, meskipun kita memakai sarana-sarana, mengerjakan sebab-sebab, tapi hatinya tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, fala yadhurruhu mubasyaratul asbab. Tetapi tidak membahayakan dirinya dalam perihal tawakal dengan mengerjakan sebab. Tawakal bukan berarti lepas dari sebab, bukan. Ya, bukan berarti lepas dari sebab. Orang bertawakal mengerjakan sebab. Seorang yang sudah menikah, nih mungkin amalan ya, terutama nanti bisa diamalkan ketika sudah lewat masa pandemi ini. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat. Allahumma rabban nas mudhibil ba's ishfi anta syafi la shifa illa shifa'u shifaan la yughadiru saqaman wala alama. Allahumma rabban nas irfa'anna hadzal bala wal waba birahmatika ya arhamar rahim. Ini amalan bisa Anda amalkan. Orang suami istri menikah, laki-laki perempuan menikah. 10 tahun, 15 tahun belum punya anak. Dia tawakal kepada Allah dengan mengerjakan sebab. Apa itu? Salah satunya, dan ini saya baru dapat beberapa hari yang lalu kabar. Ada teman saya, Ustadz, benar yang Ustadz katakan.
Karena kenapa? Karena beliau ini sudah menikah 10 tahun belum dapat anak. Dan biasanya laki-laki kalau sudah 10 tahun belum dapat anak, dia goyah. Ingin nyari tempat ladang cocok tanam yang lain. Ya, maka saya katakan lebih baik begini antum. Pergi ke Mekah. Haji di sana. Ini kan lagi musim-musim haji nih. Haji di sana. Dengan izin Allah, Allah Subhanahu wa taala kabulkan permintaan antum mendapatkan anak. Maka apa yang terjadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah? Mereka ngumpulin duit, akhirnya pergi ke Mekah. Waktu itu mereka berdua bukan tinggal di Indonesia, tetapi tinggal di Jepang. Akhirnya bisa untuk berhaji. Tahun itu yang saya nasihatkan kepada beliau berdua untuk berhaji. Tidak beberapa lama. Mungkin setelah setahun, setelah 2 tahun. Sekarang sudah lahir anaknya. Sampai beliau bilang, jazakallahu khairan Ustaz. Bahkan subhanallah. Lihat ya, ajib luar biasa. Beliau di Arafah berdoa, ya Allah berikan saya anak. Berikan saya anak yang banyak. Maka Allah kasih kembar dia. Allahu Akbar. Nah ini sebab syar'i yang disyariatkan dalam agama Islam. Tapi kata Imam Ibnu Qayyim, ma'a khuluwil qalbi minal i'timadi 'alaiha. Disertai dengan kosongnya hati, dengan bersandar kepada sebab tadi, tetap bersandarnya kepada Allah. Kosongnya hati bersandar kepada sebab tadi. Ya, dia cuma itu sebab saja, bukan sandaran hatinya. Orang sakit kepala, ya. Maka lihat di sini ada 2 poin dia kerjakan. Dia minum obat sakit kepala. Yang diinginkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah, dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, ini hanya sebab. Jika Allah sang musabbibul asbab yang membuat sebab ini bermanfaat, maka pasti akan bermanfaat. Hilang sakit kepalanya. Baik, itu sebab yang dibenarkan. Kenapa? Karena meminum obat termasuk sesuatu yang sudah dicoba oleh kebanyakan orang dan bisa dibuktikan secara validitas medis bahwasanya menghilangkan sakit kepala. Di sana ada sebab syar'i yang lain, yaitu dengan mengucapkan, memegang kepalanya, mengucapkan bismillah, bismillah, bismillah. Allahumma inni a'udzu biqudratika min syarri ma ajidu wa uhadir. Dia baca itu 7 kali. Itu sebab syar'i. Jadi ada 2 sebab. Sebab kauni namanya dalam bahasa agama, kauni yaitu sesuatu yang terjadi secara kaun, kejadian alam dan sudah terbukti, maka itu boleh. Ada sebab syar'i. Nah, ini tidak boleh kita bersandar dengannya. Tetapi bersandarnya tetap kepada Allah, baik itu sebab kauni ataupun sebab syar'i. Makanya lihat para ikhwah. Seorang wanita berkulit hitam yang dia mempunyai penyakit, sering kesurupan. Kalau kesurupan terbuka auratnya. Syaitan laknatullahi alaih membuat dia seperti itu. Dia berdoa kepada Allah, ya Rasulullah. Dia berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ud'ullah li an yashfiyani. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni usra wa inni atakashaf. Wahai Rasulullah, aku sering kesurupan dan aku sering terbuka aurat. Fad'ullah li an yashfiyani. Maka berdoalah kepada Allah untukku agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan, menyembuhkan penyakit. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? In sabarti falakil jannah. Wa in da'uti fayastajibullah li laki. Pilih antara 2. Kamu mau aku doakan, insya Allah sembuh, atau kamu sabar. Kamu sabar dan aku tidak doakan. Tapi kalau sabar, tidak didoakan, mungkin tidak sembuh, tetapi baginya surga. Taib. Lihat perempuan ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dia bersandar hatinya kepada Allah. Kata perempuan ini kepada Rasul SAW, sabartu.
Kalau begitu aku sabar, wahai Rasulullah SAW. Beliau tidak mengambil sarana syar'i, yaitu doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tetap bersandar kepada Allah. Disinilah para ulama mengatakan salah satu obat saat dapat penyakit, dibanding di samping dia berobat secara medis, dia juga berobat secara syar'i sebagai pengambilan sebab, yaitu berdoa kepada Allah, meruqyah diri. Ini ahibati, hafizakumullahu taala. Itulah hakikat tawakal. Dia hatinya bersandar kepada Allah semata, kemudian dia lakukan sebab, tapi hatinya tidak bersandar kepada sebab itu. Ya, dan ini memang sulit para ikhwan yang dirahmati Allah. Sulit, benar-benar sulit. Karena kebiasaan manusia beriman dengan kasat mata. Ya. Sudah diobati bertahun-tahun enggak dapat-dapat. Sudah coba sana sini enggak dapat-dapat. Ya. Akhirnya dia putus asa, tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita ambil pelajaran bahwasanya mengambil sebab bukan meniadakan tawakal. Saya beri contoh misalkan. Yang saya sebutkan tadi, hadis riwayat Imam Ahmad. Bahwa Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu bercerita, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahara baina dir'aini yauma Uhud. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau memakai dua lapis baju perang pada peperangan Uhud. Wala bisa la'matahu, dan beliau memakai penutup kepala perang beliau. Padahal itu termasuk daripada makhluk yang paling bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi dalam riwayat Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bercerita, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dakhala Makkah yaumal fathi wa ala ra'sil mighfar. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Mekah pada hari penaklukan kota Mekah, dan beliau memakai penutup kepala perang beliau. Ini semua para ikhwah menunjukkan dalil bahwasanya orang yang bertawakal tidak meniadakan sebab. Ya, orang yang bertawakal tidak meniadakan sebab, bahkan mengambil sebab itu bagian dari tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan orang ingin mendapatkan anak. Seorang laki-laki ingin mendapatkan anak, maka kita katakan ambil sebab. Apa sebabnya Ustaz? Nikah. Sebab dapat anak. Nggak mungkin ente menghayal dapat anak nih. Zikir la ilaha illallah, kemudian dapat uang di bawah sejadah, nggak mungkin. Harus kerja. Sebab, mengerjakan sebab. Makanya para ulama mengatakan bahwa at-tawakkul bila akhli asbab, bertawakal kepada Allah tanpa mengerjakan sebab, maka ini adalah majnun, termasuk orang yang gila. Wad du'a bila tawakkal, dan berdoa tanpa bersandar diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi. At-tawakkul bila akhli asbab takabburun. Mengerjakan sesuatu saya ulangi. At-tawakkul bila mengerjakan sesuatu tanpa bertawakal takabburun. Ya, mengerjakan sesuatu tanpa bertawakal takabbur. Kemudian ad-du'a bila akhli asbab majnun. Berdoa tanpa mengambil sebab, ini adalah sebuah kegilaan. Orang berdoa harus mengerjakan sebab. Doa-doa saja sedangkan tidak ada sebab, maka dia tidak akan dapat. Wallahu a'lam. Kemudian poin yang selanjutnya, perbedaan antara tawakal dengan menyerah. Dalam bahasa Arabnya tawakul.
Ya, tawakul. Baik. Perhatikan baik-baik. Kita sudah pahami tadi tawakal. Sedangkan tawakul, apa itu tawakul? Menyerah. Modal nekat. Ini diceritakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika menafsiri surat Al-Baqarah ayat 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian wahai jamaah haji, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Kata Abdullah bin Abbas, ahli tafsir di generasi sahabat, kana ahlul Yamani yahujjun wa la yatazawwadun. Orang-orang Yaman itu berhaji dan tidak membawa bekal. Wa yaqulun nahnul mutawakkilun. Dan mereka mengatakan, enggak apa-apa enggak pakai bekal, yang penting kita tawakal kepada Allah. Fa idza qadimu Makkah sa'alun nas. Ternyata kalau sudah sampai kota Mekah, minta-minta sama manusia. Nah, ini adalah sebuah kekeliruan. Itu namanya modal nekat ataupun menyerah, yang disebut dalam bahasa Arab tawakul, bukan tawakkulun. Bedakan antara dua hal itu, tawakal dengan tawakulun. Tawakulun dengan tawakul. Ya, beda dua hal tersebut. Nah, jazakallah khair. Baik. Ahibati, hafizakumullahu taala. Perhatikan baik-baik. Ini ada perkara penting dalam bedanya antara tawakal dengan tawakul. Bersandar hati kepada Allah, minta pertolongan kepadanya dengan menyerah. Perhatikan baik-baik. Kadang-kadang ini indahnya tawakal, subhanallah. Kadang-kadang usaha yang sedikit dibarengi dengan tawakal kepada Allah menghasilkan yang banyak. Dan ini bukan sebuah penyerahan, bukan sebuah model nekat, bukan. Saya ulangi ya, kadang-kadang usaha yang sedikit, sebab yang sederhana, disertai dengan tawakal menghasilkan hasil yang banyak. Dan ini bukan sifat menyerah, bukan sifat modal nekat, bukan sifat tawakul yang tercela. Saya beri contoh, yaitu Quran surat Maryam ayat 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, berfirman kepada Maryam alaihas salam setelah melahirkan Isa putra Maryam. Beliau kan lari dari masyarakat agar tidak dicela oleh masyarakat, karena beliau melahirkan seorang anak tanpa suami. Dan ini ujian tersendiri bagi wanita termulia sepanjang sejarah manusia sealam semesta, Maryam alaihassalam. Bahkan sebagian ulama salaf mengatakan beliau adalah nabiyah, meskipun itu pendapat lemah. Seorang nabi wanita. Taib. Allah berfirman kepada Maryam, wa huzzi ilaiki bidhid'in nakhlah tusaqit 'alaiki rutban janiyya. Yang artinya huzzi ilaiki. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Ibu-ibu yang mengikuti kajian ini sangat mengetahui betul bagaimana orang kalau sudah melahirkan lemah, ya, dan sangat lemah, letih sekali, karena setengah hidup mengeluarkan anak. Anak saya 3, saya temani semua istri saya untuk melahirkan. Saya pegang tangan, bagaimana letihnya terlihat sekali.
Ibu-ibu saudari-saudari muslimah letih kan setelah melahirkan, kemudian juga berjalan kaki, kemudian anak sedang haus-hausnya, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan goyang pangkal pohon. Ada kurma, ada pangkal pohonnya, berarti di akarnya, di bawahnya pangkal pohonnya goyang. Seberapa sih perempuan yang lemah tersebut bisa menggoyang, seberapa sih gitu ya, subhanallah. Mengerjakan sarana sedikit disertai dengan tawakal menghasilkan hasil yang banyak. Coba kita baca tafsiran. Ya, apa yang dimaksud niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya bacakan tafsiran dari Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Tusaqit ay al-jidh' wal kullu mutaqarib, yang artinya tusaqit artinya adalah berguguran, rutaban janiyah, berguguran buah kurma yang masih baru masak, ya, seperti ini gambarnya. Saya sangat suka kalau kajian-kajian itu memperlihatkan sesuatu, karena ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan antum, dahulu tidak ada teknologi untuk melihat seperti ini gambar, ya. Kemudian ngajar di pedalaman Kalimantan seperti saya sekarang ini. Ya, ini lihat. Kurma-kurma yang seperti ini yang jatuh, rutaban janiyah. Kurma-kurma yang seperti ini yang jatuh. Dan jatuhnya bersilih ganti. Allahu akbar. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Padahal digoyangnya sedikit saja. Usaha yang sedikit dibarengi dengan tawakal menghasilkan hasil yang banyak, dan itu bukan tanda menyerah, tetapi itulah hakikat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah taala tadi, bahwasanya kalau seandainya seseorang sebenar-benar tawakal kepada Allah, maka dia bisa memindahkan sebuah gunung apabila Allah memerintahkannya dan dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ahibati hafizakumullah. Dan di sini ada faedah menarik tentang rutaban janiyah. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh para ulama rahimahumullah taala, saya lupa seorang tabi'i, beliau mengatakan afdalut ta'ami lil murdi'i ar-rutab. Ini bagi ibu-ibu, sebaik-baik makanan yang dikonsumsi oleh wanita yang sedang menyusui adalah rutab, kurma yang seperti itu tadi. Nah ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan rutab, kurma yang baru masak, untuk wanita yang mau menyusui anaknya. Dan ini saya buktikan. Anak saya 3 melakukan seperti ini semua, istri saya. Setiap kali habis, ya, maka dimakannya rutab. Dicampur dengan susu ataupun laban susu yang sudah difermentasi. Di Arab Saudi waktu itu masih banyak. Nah, ini ahibati hafizakumullahu ta'ala. Waktunya habis. Tema kita belum selesai. Selalu seperti ini. Taib, saya serahkan kepada moderator bagaimana baiknya, karena masih ada beberapa hal. Yang pertama yaitu hukum tawakal, kemudian masih tersisa beberapa hal ya, hukum tawakal, baru setelah itu faedah tawakal, kemudian setelah itu qisasul mutawakkilin, kisah-kisah orang-orang ada 4 berarti. Yang pertama hukum bertawakal, kedua yaitu faedah bertawakal, yang ketiga yaitu perkara-perkara yang menafikan tawakal, yang keempat yaitu kisah-kisah orang-orang yang bertawakal. Masih sisa 4 poin, waktu tidak begitu cukup, maka saya serahkan kepada moderator untuk melanjutkan acara. Allahu a'lam. Nah. Ya, jazakallahu khairan Ustaz. Afwan, suaranya tidak terdengar di sini. Jadi barusan atau gimana?
Iya. Cek, cek, cek. Cek. Barusan? Tidak terdengar? Cek, cek, cek. Cek, cek, cek. Kecil suaranya Ustaz. Kecil ya, sebentar ya. Cek, cek. Dari tadi kecil. Baru setelah di akhir-akhir ini saja Ustaz. Cek, cek, cek. Cek, cek. Tes, bismillah, tes. Ya, mungkin baterai ininya habis. Baik. Kalau begitu bagaimana? Ya, sebentar ya, sebentar. Nah, kalau begini bagaimana? Tes, tes. Jelas? Masih kecil Ustaz suaranya. Tes, tes. Tes. Tes, tes, tes. Tes, tes. Tes, tes, tes. Udah Cek. kedengeran Ustaz. Sudah? Iya. Udah Ustaz. Katanya di tempat yang lain, di yang lainnya suara Ustaz jelas ya. Cuman di HP saya saja mungkin ya Ustaz ya. Ya jazakallahu khairan Ustaz ya. Sekarang para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, ya kita masuk ke tanya jawab, sesi tanya jawab ya. Barangkali di antara ikhwah dan akhwat ada yang ingin bertanya, ya dipersilakan. Silakan. Ya, atau mungkin ada anggota yang lain yang bisa gantikan Ana ya, suaranya di sini tidak jelas. Baik. Silakan untuk admin dari perempuan, suara tidak mengapa, insya Allah. Asal jangan jangan video. Silahkan. Baik Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Dari Azizah mau bertanya. Bismillah, afwan Ustadz, minta sarannya. Sekarang kan lagi pandemi seperti ini. Orang tua sangat ingin mudik. Bagaimana ya sebaiknya? Tetap berangkat atau tidak? Karena orang tua bilang kalau memang terkena virus lalu meninggal, ya udah itu kan takdir. Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Suara saya jelas ya? Moderator akhwat jelas ya suara saya ya? Sangat jelas Ustadz. Baik. Jadi jawabannya adalah begini. Kita harus dudukkan dulu masalah pandemi COVID-19 ini. Dan juga masalah statusnya sebagai seorang istri. Jadi kan yang bertanya adalah perempuan, berarti dia statusnya sebagai seorang istri. Otomatis dia mempunyai suami. Nah, ketika seorang perempuan ingin pulang kampung ke rumah orang tuanya, maka otomatis yang pertama dia harus minta izin kepada suaminya dalam hal ini.
Jika suaminya memang menginginkan juga untuk pulang kampung ke rumah mertuanya, ataupun mereka di kampung yang sama, mereka merantau, mereka di kampung yang sama, maka pada saat itu selesai urusan perizinan dari istri ke suami, selesai. Taib. Sekarang berangkatkah kita? Berangkatkah kita untuk pulang kampung dengan asumsi tadi kalau memang meninggal sudah takdirnya? Maka jawabannya adalah begini. Dalam kasus pandemi COVID-19 yang menjadi ukuran adalah kita menjaga diri dan juga menjaga orang lain. Menjaga diri dan juga menjaga orang lain. Menjaga diri kewajiban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tulqu biaidikum ila tahlukah." Jangan kalian jerumuskan diri kalian kepada kebinasaan. Baik. Ini sebuah sebuah kewajiban menjaga nyawa. Bahkan menjaga nyawa lebih diutamakan dibandingkan mengerjakan hak Allah. Dalam beberapa kasus hak Allah bisa dikalahkan gara-gara untuk menjaga nyawa. Seperti makan binatang haram untuk biar lapar hilang. Diharamkan babi, bangkai, tetapi kalau terpaksa illa mutturirtum ilai, kecuali kalau dalam keadaan kalian terpaksa. Kalau tidak makan, nyawa mati. Maka pada saat itu hak Allah, yaitu berupa larangan memakan bangkai, babi, dan hewan-hewan yang haram, itu dikalahkan demi menjaga nyawa. Ya, demi menjaga nyawa. Termasuk hak Allah adalah menyambung hubungan rahim. Itu hak Allah dan juga hak manusia. Maka ini bisa kalah kalau tujuannya untuk menjaga nyawa. Seperti misalkan puasa. Puasa, paman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhar. Barang siapa di antara kalian sakit atau sedang bepergian, maka boleh tidak berpuasa dan ganti di lain hari. Itu hak Allah, kita kalahkan demi menjaga nyawa. Ya, demi menjaga nyawa. Nah, seperti itu juga cara berpikirnya, bahwasanya bersilaturahim kepada orang tua, bakti kepada orang tua. Tetapi menjaga nyawa lebih didahulukan. Itu satu. Yang lebih utama juga menjaga nyawa orang tua. Ya, menjaga nyawa orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, la darar wa la dirar. Tidak ada bahaya dan tidak boleh mendatangkan bahaya. Mungkin kita masih muda, mudah-mudahan Allah menjaga kita, masih muda, walaupun terkena kita bisa menahan. Orang tua kita, ya, yang kita tidak hati-hati, maka akhirnya tertular dari kita. Dan mereka tidak bisa menahan akan penyakit ini. Akhirnya penyebab, tentunya setelah takdir Allah, kemudian penyebab utama adalah seorang anak yang menularkan gara-gara asumsi ingin mendapatkan apa? Mendapatkan pahala menyambung hubungan rahim. Nah, ini kalau seandainya dua daerah tersebut merah. Tapi kalau seandainya sudah zona hijau, kemudian mereka mengambil antisipasi seperti rapid dulu atau bahkan swab dulu, kemudian dia senantiasa sampai di rumah sana dia bisa menjaga diri, 14 hari dia isolasi dengan segala macam protokol kesehatan, maka dipersilahkan, tidak ada yang melarang. Adapun asumsi bahwasanya kalau sudah meninggal itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, inilah yang disebut dengan tawakul. Ya, modal nekat tidak boleh. Ya, wallahu a'lam. Na'am. Ya, bismillah Ustaz. Kalau heran. Silakan Ustaz. Haris. Ya, bismillah. Izin bertanya Ustaz, ada pertanyaan. Ya, bismillah, izin bertanya Ustaz, jika kita ingin berdoa saat sujud, bagaimanakah tata cara berdoanya? Apakah harus di dalam hati atau diucapkan dalam lisan?
Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ketika Rasulullah SAW bersabda, fa'akthiru fihi minad du'a, maka perbanyaklah di dalamnya berdoa. Berarti mengucapkan dengan lisan. Ya, makanya banyak doa-doa Rasulullah SAW saat sujud, di antaranya Allahumma ighfirli dzambi kullahu diqqahu jillahu awwalahu wa akhiratahu wa alaniyatahu wa sirrah. Kemudian doa beliau juga di antaranya subhana rabbiyal a'la. Dalam riwayat yang lain subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kemudian di antaranya juga subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli. Kemudian juga di antaranya di antara doa beliau saat sujud adalah subuhun quddus rabbul malaikati war ruh subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal 'azamah. Ini menunjukkan bahwa para sahabat Nabi mendengar doanya Rasulullah SAW saat sujud, maka akhirnya mereka hafal. Nah, ini menunjukkan bahwa berdoa saat sujud diucapkan. Ya, nah timbul mungkin pertanyaan, Ustadz, saya tidak bisa dan tidak hafal doa-doa dalam sujud. Bolehkah dengan bahasa Indonesia? Maka agar mendapatkan pahala berdoa, memperbanyak doa di dalam sujud, jawabannya adalah khilaf di antara ulama. Saya lebih condong kepada pendapat bahwa berdoa dengan bahasa Indonesia saat sujud lebih baik dijauhi. Kenapa? Karena sudah ada bacaan-bacaan doa dan Rasulullah SAW khusus untuk sujud, kemudian boleh ditambah dengan doa-doa dari Al-Quran ataupun hadis-hadis yang sahih. Wallahu a'lam. Naam. Jazakallahu khairan Ustaz. Barangkali di antara ikhwah dan akhwat ada yang ingin bertanya kembali, dipersilakan. Ya, jika tidak ada, kita masuk ke sesi kuis, Ustaz. Ya. Pertanyaannya dari Ustaz. Tafadhal Ustaz. Pertanyaan saya mudah saja, yaitu apa bedanya antara tawakal dengan tawakul? Apa bedanya antara tawakal dengan tawakul? Nah, silahkan jika ada yang ingin menjawab. Tafadhal. Ya, silakan admin yang lain ditekan itunya yang sudah angkat tangan. Ya, saya pilih saja ya. Iya, Ustaz. Yang paling pertama, Hermawati bintu Hanafi, coba yang angkat tangan. Dibuka. Nah, Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Bu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Ibu. Iya, kalau tawakal itu minta tolong kepada Allah dengan berserah diri kepada Allah. Lalu kalau yang kedua itu seperti Ustadz bilang tadi, nekat, seperti itu, Ustadz. Bedanya apa, Bu Hermawati? Bedanya kalau tawakal itu dengan hati dan dengan usaha. Kalau yang satunya lagi itu enggak ada modal apa-apa, Ustadz, nekat seperti itu. Ya. Berarti bedanya ada pada usaha, ya. Antara tawakal dengan tawakul ada pada usaha bedanya. Yang satu tetap berusaha meskipun hatinya kosong
dari bersandar kepada usaha tersebut karena hatinya penuh bersandar kepada Allah. Yang tawakul adalah menyerah, tidak ada usaha. Tapi pertanyaan benar itu ya. Nanti silahkan panitia mungkin kalau ada hadiah. Pertanyaan yang kedua, Paramita Zahiyah. Paramita Ummu Zahiyah yang sudah mengangkat tangan. Silahkan. Silahkan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan kedua ya Bu. Saya ambil yaitu sebutkan 4 arti dari kata tawakal secara bahasa. Yang bismillah, yang pertama berserah diri kepada Allah. Yang kedua bergabung kepada Allah, kepada Allah, bagi kekuatan Allah dan kekuatan hambanya. Yang ketiga bersandar. Yang keempat memperlihatkan kelemahan kita di hadapan Allah. Barakallahu fiik. Kepada panitia itu jawabannya benar. Ini yang terakhir laki-laki Ukasyah Palembang. Silahkan dibuka, di unmute. Sekarang sebutkan contoh bahwa Nabi Muhammad SAW bertawakal. Nah, silahkan Ukasyah Palembang. Dengan cara dia bersujud, dengan cara dia membantu istri-istrinya yang lagi memperkerjakan tugas rumah. Jazakallah. Ukasyah umurnya berapa? 12 tahun Ustaz. Masya Allah. Mengikutin kajian dari pertama? Iya. Masya Allah. Jawabannya kurang tepat, tetapi karena mengikuti kajian dari pertama dan beliau masih sangat muda, maka dikasih hadiah nanti dari panitia. Jawabannya adalah contoh Nabi Muhammad SAW bertawakal, beliau memakai 2 lapis. 2 lapis apa Ukasyah? 2 lapis baju besi. Ya, Ustaz. 2 lapis baju besi saat peperangan apa Ukasyah? Saat peperangan Uhud, ya. Uhud. Nah, demikian. Baik. Kira-kira kepada Ustadz Aris, ini dulu yang bisa disampaikan karena 2 menit lagi azan maghrib di sini. Nah, jazakallah khairan Ustaz atas ilmunya. Ya, semoga Allah menjaga Ustaz dan memberkahi ilmu Ustaz. Ya. Dan semoga kita sebagai pendengar bisa memahami dan mengamalkan nasihat-nasihat yang Ustaz sampaikan. Jazakallah khairan Ustaz. Silakan. Barakallahu fiik. Ya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.